Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Alhamdulillah hari ini saya dapat bertemu langsung dengan Kiai Lutfi Basori, yang mana beliau berasal dari Malang. Dan juga selama ini beliau ditunjuk sebagai daripada imam besar NU garis lurus. Assalamualaikum Kiai, gimana kabar Kiai, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Begini Kiai, banyak pertanyaan nih sebenarnya yang mau disampaikan ke Kiai gitu daripada netizen tentang permasalahan gimana sih sedetail-detailnya NU garis lurus itu Kiai. Semisal ada satu pertanyaan nih Kiai ya. Siapa sih sebenarnya yang mencetuskan daripada nama NU garis lurus ini Kiai? Boleh saya tanya dulu? Boleh Kiai. Namanya siapa? Saya Pak Zulkarnain Lubis Kiai. Dari mana? Saya dari Medan. Oh, Masya Allah. Baik, apa yang ditanyakan tadi? Siapa yang mencetuskan daripada nama NU garis lurus Kiai? Oh gitu ya. Baik, kalau bertanya tentang siapa yang mencetuskan nama NU garis lurus, itu ya. Jawabannya begini. Kurang lebih tahun 2007 itu kami, saya katakan kami itu karena saya termasuk salah satu dari anggota perkumpulan alumni dari pesantren Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Al-Mukarramah. Kami membuat suatu perkumpulan namanya Hayatus Sofa Al-Malikiyah. Kebetulan sejak dari awal didirikan atau dibuka, diresmikan Hay'a As-Sofa Al-Malikiyah itu, saya termasuk ditunjuk sebagai salah satu dari pengurus harian. Saya aktif di situ. Nah, pada tahun 2007 kami bersepakat mengadakan pertemuan tahunan namanya Multaqo Sanawi. Ya. Multaqo Sanawi kita adakan di seputar wilayah Tegal sama Brebes atau Jatibarang, begitu. Nah, saat pertemuan, dan saya seksi sibuk waktu itu, karena saya termasuk masih muda ya. Nah, ketua kami, ini ketua umum kami namanya Kiai Ihya Ulumuddin. Nah, itu senior kami di Mekah, otomatis beliau jauh lebih sepuh. Karena beliau lebih sepuh ya tentu kita letakkan sebagai ulama tokoh sepuh gitu. Adapun yang kerja di lapangan kami-kami yang muda-muda. Begitu asal mulanya. Ringkas dari masalah itu, kemudian ada wartawan dari majalah Al-Kisah. Pernah dengar ya? Majalah Al-Kisah itu satu majalah yang isinya tiada lain adalah riwayat atau biodata, biografi para tokoh yang ada di Indonesia pada khususnya. Terutama kalangan habaib. Kemudian juga beberapa kiai-kiai yang mereka wawancarai dimasukkan di majalah tersebut. Itu namanya majalah Al-Kisah. Salah satu wartawannya saya masih ingat namanya Insya Allah Saiful Bahri begitu. Lebih tua daripada saya waktu itu. Datang ke Kiai Ihya Ulumuddin wawancara tentang apa itu Hay'a Sofa Al-Malikiyah. Maka dijawablah diskusi, tentu saya tidak ikut karena saya sibuk mengatur tempat duduk, tempat makan di mana, cara penerimaan tamu, kan seksi sibuk. Pasang banner dan sebagainya, masih muda, masih energik waktu itu. Udah. Ternyata menurut kawan-kawan ini setelah wawancara dengan Kiai Ihya Ulumuddin, Kiai Ihya bilang sama wartawannya gitu. Kamu salah, wawancara sama saya ini salah katanya. Itu udah banyak ceritanya. Kalau kau pengen tahu yang banyak ceritanya, itu loh. Itu kata Kiai Ihya Ulumuddin. Sambil nunjuk saya kan enggak tahu gitu. Akhirnya sang wartawan itu datang pada saya dan minta waktu untuk wawancara. Saya katakan nanti malam aja Pak. Nanti malam aja Pak, saya sekarang sibuk kan gitu. Waktu malam saya ditemui, kemudian kita duduk bersama, barulah bertanya. Saya kira bertanya seputar as-sofa atau kegiatan. Ternyata enggak. Yang ditanyakan adalah aktivitas saya di ke-NU-an. Karena dia mendengar bahwa saya ini aktif di NU dengan berbagai macam yang saya sampaikan di masyarakat. Begitu ya. Betul belum ada dunia maya, tapi saya pernah juga masuk di majalah, di koran, di beberapa dengan pemikiran-pemikiran saya. Dia ini tertarik juga gitu, mempertanyakan itu. Bahkan perbedaan pendapat saya dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid misalnya ditanyakan,
Kemudian dengan Profesor Dr. Said Agil Sirot juga ditanyakan kenapa kok harus berbeda pendapat. Ya, apa yang saya ketahui saya sampaikan begitu. Ya. Sudah, ringkas cerita kami pulang, ya, selesai acara. Setengah bulan atau 1 bulan berikutnya muncul edisi yang di situ ada covernya itu kayak Ihya Ulumuddin. Saya dapat majalahnya. Wah, ini kita punya acara multaqo masuk di majalah Kisah, kan seneng. Saya yang bekerja kan seneng kan, bangga juga, maklum lah masih muda. Sudah selesai. Kemudian edisi berikutnya ada majalah Al-Kisah, di depannya itu ada foto saya di covernya itu. Kemudian ada tulisan KH Lutfi Basori bawahnya NO garis lurus. Begitu. Jadi wartawan yang memberi nama NO garis lurus itu. Saya istilah ini ya seneng-seneng aja gitu ya, tertarik seneng-seneng aja, cuman lucu aja kan gitu. Tidak pernah terpikirkan oleh saya tentang nama NO garis lurus, tapi dari wartawan yang ngasih identitas itu. Sampai ya Pak Zulkarnain ya, pada tahun 2009 saya itu oleh kawan-kawan dibukakan situs, karena saya ini pengarang artikel yang sekarang banyak sekali gitu ya. Kalau sekarang ini yang saya tahu, kapan hari saya meminta kepada satu tim yang ada di pesantren untuk mengumpulkan karya tulis saya gitu. Setelah saya katakan di print aja gitu. Ternyata kata tim ini, wah enggak mungkin di print, terlalu besar. Loh, berapa besarnya itu gitu. Kalau di print kurang lebih itu antara 0,5 meter sampai 1 meter katanya. Tingginya itu hasil print-printan ini. Gak mungkin di print. Loh, gimana itu? Coba kalau misalnya kita bikin buku itu, seberapa? Katanya begini, itu bisa sampai 30 episode atau edisi. Dan satu edisinya itu diperkirakan tebalnya 250 halaman. 30 edisi, jadi besar gitu ya. Wih, besar juga ya. Ternyata alhamdulillah sejak 2009 sampai sekarang tulisan saya ini masih tersimpan. Situsnya saya beri nama Pejuang Islam. Begitu. Ya biasalah. Tapi lama-lama saya pikir, wong saya ini orang NU ya. Kalau Pejuang Islam saja kan kurang ada nuansa NU gitu. Saya ingat istilah dari wartawan Al-Kisah. Saya adopsi lah nama itu. Jadi situs saya beri nama Pejuang Islam NU garis lurus. Sudah. Ya banyak dibaca orang, tapi nggak ada yang komentar, nggak ada yang protes, nggak ada yang apa. Yang pokoknya mereka yang saya tahu, yang membaca situs saya rata-rata itu, yang saya tahu lewat di datanya itu kurang lebih antara 100 sampai 200 orang yang membaca setiap harinya. Ya sudah, alhamdulillah lah gitu. Yang penting saya mengarang, saya menulis, dibaca orang, sudah selesai. Nah, pada suatu saat, saya lupa tahunnya ya, mungkin antara tahun 2015, 2016 begitu ya, itu ada Muktamar NU Jombang, masih ingat ya? Nah, tiba-tiba ada salah satu pelajar, orang Indonesia ini, yang belajar di Hadramut, itu tertarik dengan tulisan-tulisan saya. Itu ratusan bahkan ribuan tulisan saya itu diadopsi. Disesuaikan dengan alur wacana ke-NU-an, begitu. Ya karena saya orang NU ya seringkali nulis tentang ke-NU-an kan biasa itu ya, maklum lah ya. Orang Medan kalau jadi penulis juga kemungkinan akan nulis tentang masalah Medan kan gitu, itu lumrah. Tiba-tiba dibuatkan situs. Nah situsnya ini langsung namanya situs NU garis lurus. Saya sebenarnya tidak tahu siapa ini adminnya, bahkan saya tidak dengar. Karena saya ini menulis, mengarang, saya masukkan. Dan jarang sekali saya melihat situs-situs yang lain, waktu itu begitu. Sampailah saya ketemu masyarakat, tokoh-tokoh bertanya, apa NU garis lurus? Saya juga heran waktu itu, kenapa ya? Apa NU garis lurus? Loh, kamu kan imamnya gitu. Imam bagaimana gitu? Heran juga kan kita. Nah ternyata kawan-kawan yang membuat situs NU garis lurus itu menjuluki saya sebagai imam besar NU garis lurus. Laki-laki netizen kan gitu. Gak tahu juga. Alhamdulillah pemikiran saya akhirnya diadopsi oleh banyak pihak. Kemudian ada yang bergabung begitu ya. Nah kita ini mengadakan diskusi atau forum ilmiah untuk menyikapi barangkali di dalam komunitas NU itu ada yang melanggar ADART NU atau ajaran Mbah Hasyim Asy'ari.
Dan kita tahu kan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu mempunyai beberapa karangan. Kalau dikumpulkan itu kurang lebih segini. Ya. Namanya Irsyadus Sari namanya. Ya. Bahkan saya dapatnya dari PBNU. Belinya di PBNU lewat kawan saya itu. Itu kayak saya peduli dengan NU itu. Nah ternyata setelah kita teliti, zaman sekarang banyak pemikiran-pemikiran warga NU termasuk tokoh-tokohnya ini yang keluar dari konsep apa yang diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Maka kami yang tahu kan berkewajiban untuk mengembalikan pemahaman warga NU untuk mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Toh saya juga pengikut Mbah Hasyim Asy'ari kan gitu. Sama-sama berkepentingan untuk melestarikan ajaran agama Islam. Nah, apa yang dikatakan Mbah Hasyim Asy'ari itu? Kan pertanyaan nih. Tiada lain adalah isi Al-Quran, isi hadis, isi ijma' para ulama salaf terdahulu. Juga pendapat-pendapat para ulama zaman terdahulu ini diterangkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Dalam ilmu fikih beliau mengikuti mazhab Syafi'i. Ya juga ada hukum-hukumnya diterangkan sama beliau. Begitu ya. Kemudian di dalam berakidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau di Indonesia kan Imam Asy'ari saja yang diikuti kan begitu ya. Ini diterangkan oleh beliau. Dan beliau adalah orang ahli tasawuf. Maka beliau mengikuti ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi. Juga Imam Al-Ghazali. Juga karya Habib Abdullah Haddad. Ini diikuti oleh beliau. Jadi jelas ajaran beliau jelas. Nah kami waktu di pondok juga mempelajari kitab-kitab yang dikaji oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi sebenarnya kita ini kan ringan. Oh dulu kami ngaji begini, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan begini. Kenapa warga NU kok berbeda yang sekarang? Begitu. Maka inginlah kami ini mengajak warga NU untuk rujuk pada Mbah Hasyim Asy'ari. Kurang lebih begitu. Berarti dari situlah maka didapat nama NU garis lurus. Ya betul. Jadi istilahnya netizen ya. Netizen ya. Baik. Tapi sedikit pertanyaan saya di Kiai. Kenapa NU garis lurus ini menjadi tandingan bagi PBNU gitu. NU garis lurus menjadi tandingan bagi PBNU. Begini ya. Kalau kami kan hanya menerangkan tentang kebenaran apa yang diajarkan Mbah Hasyim Asy'ari dan juga kitab-kitab salaf. Kalau orang menanding-nandingkan itu urusan orang lain ya. Kami tidak punya urusan dengan pertandingan-pertandingan itu ya. Tujuan kami kan cuman gimana ya? Agar warga NU baik dari pusat sampai daerah ayo merujuk pada ajaran Mbah Hasyim Asy'ari kan begitu. Kalau kemudian dikatakan tandingan, pertama, kami ini bukan organisasi resmi. Jadi forum. Nah, kalau namanya organisasi resmi itu kan terdaftar di Kementerian Hukum, kan begitu ya. Kemudian juga ada ADART-nya, kan begitu. Samping itu juga ada kantor resminya, ada kepengurusan resmi yang tertata, juga ada baiatnya, kan begitu ya. Ya kami tidak begitu. Kami ini adalah sekumpulan orang-orang NU yang peduli terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari dan juga ajaran ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan di pondok-pondok salaf mulai zaman dahulu kala ini. Itu yang kepedulian kami. Jadi kalau dikatakan NU garis lurus adalah tandingan PBNU itu ya aneh juga ya. Dari mana itu kalimat kan begitu ya. Tapi kalau apa yang kami sampaikan dengan konsep yang diajarkan Mbah Hasyim Asy'ari, kalau misalnya ada pengurus PBNU yang merasa tidak cocok dengan kami, kan berarti nggak cocok dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Kan begitu logikanya. Contoh misalnya begini ya. Kami mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu memusuhi atau juga mengharamkan misalnya rokes yaitu joget-joget ya. Kalau sekarang bisa dikatakan joget dangdut gitu ya. Loh kalau misalnya nih ada tokoh NU siapa saja baik di PBNU maupun di daerah kemudian membuat acara-acara mau maulid Nabi, mau haflah akhir sana misalnya di pondoknya atau di masjid atau di mana saja di kampung, tapi yang penanggung jawab adalah tokoh NU tiba-tiba mengundang penyanyi dangdut yang erotis. Ya kami katakan Mbah Hasyim Asy'ari tidak begitu, ini hukumnya haram. Kan begitu. Loh kalau yang membuat itu ternyata tersinggung mengatakan kamu tandingan kami, yaitu urusan siapa itu kan urusan kami. Bahwa itu adalah sesuatu yang haram, ada kitabnya di Mbah Hasyim Asy'ari itu. Begitulah kurang lebih. Terus pertanyaannya apakah kami tandingan PBNU? Kan tidak ada kalimat itu. Itulah yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat. Ya ayo ngaji, ayo hadir majelis taklim,
Ayo mondok kepada pondok yang orientasi pengajarannya murni kepada Mbah Hasyim Asy'ari, atau yaitu ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah beserta syariatnya, juga tasawufnya. Itu begitu yang kami sampaikan, itu yang kami ajarkan. Jadi kami ini bukan organisasi gitu, tandingan dari segi mana gitu. Aneh kan gitu ya. Iya, begitu. Tapi kenapa kayak NU struktural itu memusuhi daripada NU garis lurus kayak? Wah, NU struktural memusuhi NU garis lurus. Pertanyaannya gitu. Masa tanya sama saya kan gitu. Ya tanya sama mereka dong kan gitu. Saya sampai detik ini tertulis sebagai salah satu pengurus atau struktur NU di MWC NU Singosari kecamatan. Dan saya di situ termasuk jajaran Wakil Rois Suryasin. Saya ini pengurus NU. Demikian juga banyak aktivis-aktivis yang bergabung di NU garis lurus gerakan ini. Dari pengurus NU banyak, bukan tidak ada. Terus apanya yang memusuhi gitu? Masa kami memusuhi kami kan enggak? Nah, kalau ada orang memusuhi, saya yakin begini ya. Kita ingatlah bahwa zaman dahulu kala Indonesia ini kan dijajah oleh Belanda. Sekian dari ajaran Belanda itu ada orang namanya Snok Hogronya atau juga Van der Plas. Mereka adalah tokoh-tokoh orientalis barat yang belajar keislaman bukan untuk diamalkan tapi merusak Islam dari dalam. Begitu kan? Sampai di Aceh dirusak, beberapa tempat dirusak kan begitu ya. Nah, ternyata tatkala kami, seperti saya ini kan alumni Mekah Al-Mukarromah, ada beberapa kawan alumni Medina, ada juga Hadramut, ada Mesir, ada Syria dan lain sebagainya, ya. Ada Turki, ada Khurtum, banyaklah. Yang pemikirannya itu masih murni mengikuti ajaran Mbah Hasyim Asy'ari karena rujukannya adalah di NU. Pulanglah dari pondok. Ternyata rupanya orang-orang orientalis barat itu gerah atau kepanasan. Mereka kemudian membagikan beasiswa agar anak-anaknya orang NU, bahkan tokoh-tokoh NU, kiai-kiai NU itu gratis dapat beasiswa belajar agama di Kanada, di Chicago, di Boston, di Australia, dan lain sebagainya. Mereka belajar bukan kepada masyayikh. Kalau kami kan jelas. Seperti guru saya, Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu kalau kita teliti sanad keilmuannya, dan juga kita meneliti sanad keilmuannya Mbah Hasyim Asy'ari yang juga alumni Mekah, itu sambung di atasnya. Tapi kalau sekarang sekolahnya, kuliahnya di Boston, sambung pada siapa? John Lennon. Kepada siapa? Kan gitu, nggak jelas kan? Nah, ini yang terjadi masalah. Kemudian tatkala mereka sudah pulang, tiba-tiba mereka memusuhi kami-kami yang membawa ajaran Islam dari Timur Tengah yang kita ambil dari masyayikh kita, ya macam banyak. Guru-guru kami itu yang Ahlussunnah wal Jamaah, baik di Mekah, di Madinah, itu banyak. Di Mesir, di Turki, di Hadramut, di Yaman misalnya. Itu banyak. Dan negara-negara yang lainnya. Kan banyak. Dan kan kami berhadapan dengan alumni-alumni dari Barat. Alumni Chicago, alumni Boston, alumni dan lain sebagainya. Otomatis nggak sambung. Nah, yang jadi masalah, saya lihat bahwa beberapa alumni dari Barat ini tiba-tiba mereka nimbrung lah di kepengurusan NU, baik di daerah maupun sampai di pusat. Sehingga pemikiran-pemikiran Snok Hogronya yang keluar. Tidak sinkron dengan kami-kami ini. Padahal perlu diketahui juga bahwa di Indonesia pun pondok-pondok pesantren salaf yang kiainya masih berpegang teguh, eksis dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari itu banyak, tidak terhingga. Muridnya juga banyak tidak terhingga. Itu akan jadi orang seperti kami-kami. Cuman ada kesempatan bicara atau tidak, ini kan jadi masalah. Ya, problem tersendiri. Demikian juga orang-orang yang kadang-kadang kuliah gitu ya, di Indonesia dapat dosen dari orang-orang lulusan Barat. Akhirnya pemikirannya menjadi pemikiran ala orientalis atau liberalisme. Itu yang terjadi. Di sinilah terjadi pergeseran dan pergesekan antara orang-orang yang kemudian aktif di NU dan kami juga aktif di NU. Mereka dengan membawa pemahaman liberalnya yang diadopsi dari Barat, kami membawa pemahaman asli Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ini yang terjadi. Begitu kurang lebih. Lantas apakah NU garis lurus ini ada kantornya nggak Ki? Atau keanggotaan yang resmi gitu? Tadi saya katakan bahwa kami ini bukan organisasi resmi kan. Kita ini adalah halaqah atau forum kan gitulah. Kantornya itu di HP masing-masing. Oh begitu ya. Kenapa? Karena kami tidak punya kantor dan kami ini mainnya pemikiran itu zaman sekarang lewat medsos.
Kan begitu. Dan masyarakat tahu kami kan dari medsos. Termasuk juga situs tadi yang saya punya namanya Pejuang Islam. Saya tambahi NU garis lurus. Kemudian muncul namanya situs NU garis lurus. Kan bukan dalam buku atau di pondok. Kan di dunia maya. Kan gitu. Itu kantor kami. Jadi setiap hari kami itu berkantor di mana di HP masing-masing. Demikian juga toko-toko yang mengikuti langkah kami, bergabung dengan kami, yaitu HP-nya di kantornya di HP masing-masing. Kalau keanggotaan resmi, bagaimana mengadakan keanggotaan resmi? Wong kami saja tidak resmi, kan begitu. Kami ini sekelompok masyarakat yang sadar terhadap ke-NU-an. Sadar terhadap ke-NU-an yang dibangun oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kami tidak butuh kantor. Kantor kami ya di skala tempat. Dan anggota kami adalah, kami mengklaim kan boleh. Setiap warga NU siapapun adanya, mau dia aktif di struktural atau di kultural, selagi mengembalikan pemahaman Mbah Hasyim Asy'ari dan mengajak masyarakat khususnya warga NU untuk kembali rujuk pada Mbah Hasyim Asy'ari yang tidak liberal, gitu ya. Atau kalau zaman sekarang yang anti liberal, anti Syiah dan anti Wahabi, maka mereka adalah anggota NU garis lurus. Kenapa sih kok garis lurus? Keyakinan kami, kalau Syiah itu garis bengkok, Wahabi garis bengkok, liberal garis bengkok, maka NU itulah yang garis lurus ala siratil mustaqim, asalkan tidak dibengkokkan oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain-lain yang membelokkan arah pemikiran dan ADART serta ajaran kitab Mbah Hasyim Asy'ari Irsyadus Sari ini jadi bengkok kemana-mana. Kami katakan mereka yang bengkok karena mengajak orang-orang bengkok. Ya liberal-liberal itulah kurang lebih. Ya. Tapi kalau yang masih asli murni, semuanya dilakukan. Ya tasawufnya dilakukan, fikihnya dilakukan, begitu ya. Akidahnya dilakukan, maka kami katakan ini adalah NU garis lurus. Kan nggak rela dikatakan NU garis bengkok kan? Karena NU itu aslinya garis lurus. Yang bengkok itu yang membelokkan, ya sengaja merusak NU dari dalam. Itu yang tidak lurus atau bengkok. Menurut kami begitu. Terus arah pemikiran NU garis lurus ini, Kiai, merujuk kepada siapa ya? Ya, gimana ya? Kami mengaku sebagai warga NU, ya rujukan kami Mbah Hasyim Asy'ari. Kan begitu, namanya NU kan gitu. Kalau kita ini orang NU, pengakuan kita, tapi merujuk kepada guru-guru kayak Van der Plas, guru-guru mereka kayak Huruk Sunogogronya. Tadi saya katakan saya tidak tahu guru-guru di barat misalnya John Lennon dan sebagainya. Lu masa itu NU? Kan enggak kan. Ya NU itu harus merujuk kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Cuman kita tahu bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu selama ini mengajarkan isi Al-Quran dengan tafsir-tafsir diambil dari para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau juga mengajarkan hadis. Ya Kutubus Sittah dengan berbagai variannya yang lain-lain itu. Kitab-kitab hadis milik Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang diajarkan, tentu dengan keterangan dari ahli hadis yang ikut pada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kan begitu. Fikihnya, apa yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Mengajarkan fikih Syafi'i karena orang Indonesia dengan segala variannya atau khilafiyahnya. Kan begitu ya. Dalam tasawufnya apa yang diikuti oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Beliau mengikuti ulama seperti Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Dalam tasawuf. Nah, kalau di dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi kan itu. Seperti pelajaran kita di pondok-pondok pesantren kan begitu ya. Tasawuf tadi apa? Mengikuti ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, Habib Abdul Haddad. Ya itu yang diajarkan. Dan itu kita ajarkan. Ayo kembali lagi lah. Begitu sebenarnya. Ya rujukannya itu. Baik. Kemudian ini saya sedikit agak lucu ya, ibaratnya gitu kan. Ada NU garis lurus, emangnya ada NU garis bengkok ya? Gitu, jadi sedikit lucu sebenarnya. Kalau ada NU garis lurus, apakah ada NU garis bengkok? Selama ini kami tidak bicara begitu. Kami hanya mengatakan, dan yang mengatakan garis lurus NU-nya itu kan bukan kami, ya kan? Kami hanya mengajarkan ajaran NU yang benar sesuai dengan pemahaman kami dari pondok-pondok pesantren salaf dan juga ulama-ulama yang belajar pada masyayikh di Timur Tengah pada khususnya. Kan begitu. Dan di Indonesia ini kiblatnya mulai zaman dahulu kala, Wali Songo pun itu kiblatnya kepada ulama-ulama Timur Tengah. Kan begitu. Wali Songo ini yang saya tahu dari kalangan para habaib lah. Para habaib banyak di mana? Di Yaman, Timur Tengah juga. Itu yang kita ajarkan.
Adapun kemudian kami diberi julukan NU garis lurus, dianggap yang tidak seperti kami garis bengkok, itu urusan netizen. Nah, kita tidak tahu menahu ya, hanya apa yang dikatakan netizen, kalau mereka seperti itu keyakinannya terserah mereka. Ya, tapi kalau kami selama ini hanya mengatakan bahwa ajaran kami ini sesuai dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Bisa dibuktikan kok. Ada kitabnya. Demikian video-video kami dan tokoh-tokoh yang sirama dengan kami itu banyak bisa dipelajari. Tulisan-tulisan juga bisa. Ya, tidak heran gitu. Semuanya itu insya Allah seirama dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu. Kemudian ini Kiai, setelah bicara banyak tentang NU garis lurus tadi, dari tadi Kiai, apa ada misi daripada NU garis lurus ini Kiai? Apa enggak misi? Misinya, misinya NU garis lurus adalah kembali lagi cuma satu, mengembalikan akidah warga NU agar ikut para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, terutama di dalam menolak aliran sesat. Itu ya, aliran sesat di sini yang utama adalah aliran Syiah, aliran liberal dan aliran Wahabi serta aliran sesat lainnya. Nah, ini yang kita terangkan kepada masyarakat, itu misi kami. Ya, maka kalau sudah warga NU kembali kepada misi itu sesuai dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, kita merasa senang dan sujud kepada Allah SWT. Begitu. Iya. Kira-kira dengan pergerakan yang NU garis lurus sekarang ini, ada nggak ulama yang mendukung dari NU garis lurus ini Kiai? Alhamdulillah kalau ulama mendukung, yang saya tahu ini ya, ada seorang tokoh besar, saya dengan kawan-kawan datang ke sana. Beliau sudah almarhum sekarang. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan. Nah, ini mendukung kami ini. Bahkan kami diterima dan keluarganya boleh ditanya. Ya, keluarganya itu ada putranya, ada keponakannya. Saya sering ke situ dulu. Dan didukung. Nah, itu satu. Kemudian juga kita datang ke Kiai Hamid Baidowi Lasem. Itu juga tokoh NU. Wah, ini kami didukung. Sekarang yang masih hidup ada Kiai Syukron Makmun yang di Jakarta itu mendukung kami. Ada Kiai Maulana Kamal Yusuf di Jakarta, itu juga mendukung kami. Dan masih banyak, kalangan habaib pun juga banyak mendukung. Dan yang jelas itu, dari kalangan netizen, saya nggak tahu, kemana-mana saya ini diberi julukan NU garis lurus, berarti mereka memperhatikan. Kemudian mohon maaf ya, tahadutsan bin ni'mah, kita bersyukur kepada Allah. Saya diundang sama masyarakat, itu lebih banyak mereka mengatakan kami mengundang NU garis lurus, berarti apa yang kami sampaikan disukai oleh masyarakat, kan begitu kan. Sampai di Medan pun, nah saya tanya pada Pak Zulkarnain ya, Pak Zulkarnain ketemu saya ini kenapa? Apa mau ikut Sunuk Hugronya, Van der Plas, orang-orang barat sana? Atau mengikuti juga apa yang kami sampaikan di video-video kami, tulisan-tulisan kami, yang mana kira-kira? Ya jelas, kalau saya ataupun pribadi kebanyakan di Medan ya pasti mengikut daripada pemikiran daripada NU garis lurus Kiai. Nah, berarti kan ada orang seperti Pak Zul ini kan ada kan, dan banyak. Ya kalau dikatakan pendukung seperti itu pendukungnya kan gitu, banyak artinya. Oh begitu Kiai ya. Baik, terakhir nih ya Kiai, mungkin Kiai butuh apa? Kalau andai kata lah kita bilang PBNU ini sudah tidak bengkok lagi gitu, kira-kira Kiai, apakah NU garis lurus ini bakal dibubarkan atau gimana? Pertanyaan saya, menurut Pak Zul, sekarang ini PBNU bengkok gitu ya? Iya. Atau arahnya bengkok gitu? Oh begitu. Baik, begini jawaban kami. Kami itu tidak pernah punya apa ya, daftar gitu ya. Daftar tidak punya, terdaftar juga tidak punya, terus dibubarkan bagaimana? Masih ingat ya? Nama Kiai Haji Zainuddin MZ. Masih tahu kan? Apa julukan netizen atau masyarakat? Namanya Dai Sejuta Umat. Bisa nggak membubarkan nama Dai Sejuta Umat? Tidak bisa. Sampai beliau wafat namanya Dai Sejuta Umat. Terus kalau saya misalnya, oh ini tokoh NU garis lurus, bubarkannya gimana? Kalau kami organisasi tertulis, terdaftar, ada di kementerian, maka kementerian yang bisa membubarkan. Oh, kami bukan organisasi. Kami ada sekelompok masyarakat yang menerangkan tentang ini loh NU, ini loh Mbah Hasyim Asy'ari, ini loh Ahlussunnah wal Jamaah, ini loh kesesatan Syiah, ini loh kesesatan liberal, ini loh kesesatan Wahabi, ini loh kesesatan aliran-aliran yang sesat lainnya. Itu kan kami. Yang dibubarkan apanya? Ya bengkong juga menjawabnya. Ya, maka yang kami harapkan adalah semua orang yang aktif di ke-NU-an, terutama di struktur NU dan terutama lagi PBNU, ayo
kembali ke Mbah Hasyim Asy'ari. Itu aja kok keinginan kami. Jangan yang aneh-aneh. Jangan yang masa orang NU diundang di misa gereja hadir, mengucapkan selamat Natal. Itu kan bukan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Nanti di kelompok orang-orang Hindu mereka bikin ritual, ikut. Di Konghucu juga ikut begini. Itu NU model apa? Kan tidak ada ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Maka kami, andai kata semua warga ini itu tobat, sadar, kembali sebagaimana jati dirinya NU yang dicetuskan Mbah Hasyim Asy'ari, kita tinggal sujud syukur. Ya sudah selesai. Dan kita melanjutkan dakwah sampai, ya mudah-mudahan doakan saya sehat ya. Sampai saya mati, selagi saya bisa menyampaikan kebenaran, kenapa tidak? Kalaupun misalnya saya sakit, ditakdirkan diranjang, ya saya pun kalau masih bisa menyampaikan kebenaran apa yang diajarkan Mbah Hasyim Asy'ari, kenapa tidak? Kan begitu. Nggak ada kata namanya istirahat, kan tidak ada. Di mana saja, yang penting apa yang kita yakini dalam ke-NU-an kita yang asli murni, itu yang kita perjuangkan. Itu misi utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tujuan kita ini ya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi cinta kepada kita, gitu ya. Mbah Hasyim Asy'ari tersenyum kepada kita, kan begitu tujuan kita ya. Jadi saya tidak tahu menjawabnya apakah kami akan bubar atau tidak, karena gak pernah didirikan, gimana mau bubar. Sulit ya. Baik, itu mungkin jawaban saya. Oke, terima kasih banyak Kiai. Terima kasih banyak saya ucapkan pada Kiai. Mudah-mudahan Kiai selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Disehat-sehatkan apa yang menjadi hajat Kiai dunia akhirat. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Ta'ala. Amin, amin. Baik pemirsa, itulah tadi penjelasan daripada Kiai Lutfi Basori secara detail, secara gamblang bagaimana NU garis lurus sebenarnya. Mungkin apa yang menjadi pertanyaan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.